Puji nama Tuhan, Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarah Medela Sinaga dari STTB Telmedan, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 3. Pada video kali ini saya akan membawakan materi saya, yaitu menjadi pelaku kasih dan pembawa damai. Nah, dalam materi ini pertama kali yang harus kita lihat yaitu apa sebenarnya kasih dan apa sebenarnya itu damai. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-5 dikatakan di sana bahwa kasih itu adalah sabar, tidak cemburu, tidak pemarah, tidak sombong, dan murah hati. Sedangkan pengertian dari damai adalah tenang, aman, damai, dan tidak ada perkelahian ataupun keributan. Nah, selanjutnya kita akan melihat agama-agama dan kerinduan terhadap kedamaian. Dalam agama Yahudi memiliki sebuah konsep yaitu Shalom, yang artinya damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia dan upaya membangun kehidupan yang baik bersama dengan orang-orang di sekitarnya dan di seluruh alam semesta. Agama Kristen juga mengikuti konsep daripada agama Yahudi, yaitu konsep mengucapkan Shalom. Di sisi lain ada agama Hindu yang memiliki konsep pengucapan shalomnya yaitu Shanti Shanti, yang artinya damai, damai, damai. Dalam kehidupan manusia memang tidak mudah untuk melakukan kasih dan menjadi pembawa damai. Hal tersebut adalah fakta. Kenapa? Karena pengalaman manusia hanya menunjukkan bahwa selalu ada peperangan dan tidak ada perdamaian. Contohnya itu adalah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa manusia sangat merindukan adanya damai. Oleh karena itu kita kembali ke agama, di mana di dalam agama kita akan diajarkan bagaimana melakukan damai, atau bagaimana semestinya manusia hidup dengan damai bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya kita akan melihat agama dan perang. Belakangan ini sangat banyak beredar berita-berita tentang teror dan kekerasan yang mengatasnamakan agama ataupun Tuhan. Perlu kita tahu bahwa terkadang agama-agama mengajarkan perdamaian, tetapi di sisi lain para pemeluk agama tersebut sering juga melakukan kekerasan yang mengataskan nama Tuhan dan agama. Dan perlu kita tahu bahwa hal seperti itu sangatlah tidak dibenarkan. Jadi jangan pernah kita melakukan hal yang seperti itu. Yang selanjutnya yaitu rasa takut. Peperangan ataupun konflik sering terjadi dikarenakan keinginan untuk memperebut ataupun mempertahankan sesuatu yang dianggap sangat penting. Perang dan konflik juga dapat terjadi karena kebanggaan semua akan bangsa sendiri. Perang juga dapat terjadi karena rasa takut yang sangat berlebihan. Meskipun tidak jelas sejauh mana rasa takut itu dapat dibenarkan. Yang berikutnya kita akan melihat konflik-konflik yang ada di Indonesia. Berbagai konflik pernah dan masih berlangsung di Indonesia hingga pada saat ini. Kita dapat mencatat konflik pada awal pembentukan Republik Indonesia dalam bentuk PRRI, Permesta, Darul Islam, dan lain-lain. Di Aceh dan di Papua terjadi sebuah konflik, di mana konflik itu muncul karena masyarakat setempat merasa kekayaan alam mereka dikuras, sedangkan pemiliknya tidak mencicipi hasil dari kekayaan alam mereka. Ada juga konflik-konflik yang terjadi di Indonesia oleh karena agama-agama. Yang selanjutnya kita akan melihat konflik antar manusia dan kerusakan alam. Perebutan sumber-sumber alam yang sangat terbatas menyebabkan konflik terhadap antar manusia. Sebaliknya, konflik antar manusia juga menyebabkan kerusakan alam semesta. Bagi bangsa Indonesia, ancaman lain dari konflik yang pernah terjadi dan tidak dapat diselesaikan dengan baik, adil, dan tidak memihak adalah kehancuran negara dan bangsa yang pluralistis ini.
selanjutnya kita akan melihat dialog antar iman. Salah satu cara yang sangat baik dalam membangun saling pengertian dan saling menerima di dalam masyarakat yang pluralistis ini. Caranya yaitu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan dialog antar iman. Dalam kegiatan ini melibatkan orang tua dan muda dalam melakukan pertemuan-pertemuan dialogis kerjasama dengan saudara-saudara mereka yang datang dari latar belakang etnis, suku, kelas sosial, dan keyakinan yang berbeda-beda. Yang selanjutnya kita akan membahas mengupayakan kondisi damai sejahtera. Perlu kita tahu bahwa perdamaian adalah sebuah proses, bukan sebuah peristiwa ataupun kejadian. Perdamaian dan kasih adalah sebuah tindakan dan bukan kata benda. Jadi, untuk mewujudkan perdamaian dan kasih, kita perlu sekali melakukan langkah-langkah konkret. Langkah-langkah konkret yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi, seluruh perbuatan maupun gaya hidup kita haruslah mencerminkan perdamaian dan kasih. Yang berikutnya kita akan membahas faktor-faktor penghambat adanya kedamaian. Faktor yang pertama adalah adanya rasa benci dan dendam yang tersisa. Dalam mengatasi kebencian dan dendam tidak semudah kita membalikkan telapak tangan kita. Namun kita memiliki sebuah pilihan, yaitu antara kita membuang rasa dendam itu atau tetap mendiami dendam itu. Faktor yang kedua adalah terlalu menyesali masa lalu dan mencemaskan masa depan. Manusia pasti memiliki masa lalu. Entah masa lalunya pahit atau manis, kita harus tetap menerima masa lalu kita tersebut. Namun terkadang manusia sering sekali menyesali masa lalunya dan mencemaskan masa depannya. Nah, hal inilah yang membuat kita sulit untuk mendapatkan rasa damai pada hati dan diri kita. Oleh karena itu, marilah kita fokus menjalani hidup kita yang sekarang ini, tidak usah memikirkan masa lalu ataupun mencemaskan masa depan kita. Jalani, ikuti prosesnya. Faktor yang ketiga adalah kebiasaan mengeluh yang tidak diatasi. Manusia sangatlah sering mengeluh dan mengeluh. Namun mereka tidak tahu bahwa rasa mengeluh itu adalah salah satu faktor membuat rasa damai sulit untuk kita dapatkan. Apabila kita memiliki kebiasaan mengeluh, berarti kita menjauhkan diri kita dari kebiasaan bersyukur. Padahal bersyukur merupakan kunci kebahagiaan dan kedamaian hati. Jadi, daripada kita mengeluh, mari kita bersyukur saja agar kedamaian ada dalam diri dan hati kita. Berikutnya saya akan memberikan nas-nas Alkitab dan penjelasannya untuk mendukung bahan materi yang saat ini saya bawakan. Dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Nas ini mengajarkan kita agar kita dapat sebagai pembawa damai. Nah, kita tahu bahwa damai itu berasalnya dari Tuhan. Agar Anda lebih paham tentang apa itu kasih dan damai, maka saya akan memberikan beberapa soal ataupun evaluasi. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.